Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya, Bribda Nun Lehu, akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum tim Cendrawasih Live Polda Papua. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devakiri, SIK, meninjau Polsek Nimboran pasca terjadinya pembakaran oleh sekelompok masyarakat dan melaksanakan tatap muka bersama para tokoh di distrik Nimboran. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Papua didampingi oleh Dirreskrimum Polda Papua, pejabat utama Polda Papua, Ketua DPRD Jayapura, Kepala Distrik Nimboran, dan Ketua Dewan Adat Sentani serta keluarga korban. Kapolda Papua dalam kesempatannya mengatakan, untuk sementara operasional Polres Nimboran akan meminjam gedung distrik Nimboran. Nanti Kapolres Jayapura segera mensurati Bapak Bupati Jayapura karena operasional pelayanan masyarakat khususnya di wilayah hukum distrik Nimboran tidak boleh berhenti. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel yang masih ada di sini untuk berjaga-jaga. Kalian harus tetap semangat dan tidak boleh putus asa ataupun menyerah untuk melakukan penegakan hukum. Ke depan, kita akan evaluasi bersama untuk terciptanya pelayanan masyarakat yang sesuai dengan harapan kita semua dan tidak terjadi lagi aksi seperti kemarin. Saya harap aksi kemarin adalah aksi pertama dan terakhir di lembah Grime ini. Kapolda juga berharap kepada para tokoh yang ada di distrik Nimboran untuk membantu memberikan imbauan kepada masyarakat agar selalu menjaga keamanan dengan menaati aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Hari ini memang saya hadir di daerah Genyem, tepatnya di distrik Nimboran. Ini terkait dengan kasus kemarin, kejadian ada anak kita yang terpengaruh minuman keras, ribut, ada tindakan kepolisian yang berlebihan sehingga mengakibatkan luka. Dampak ini mungkin yang ada reaksi seketika dari teman-temannya, keluarganya di kampung Pembain, sehingga terbakarlah Polsek Nimboran. Nah, ini sebenarnya tadi kita dengar semua tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah juga kita sesalkan dengan tindakannya yang kemarin berakibatkan terbakarnya Polsek. Yang menurut mereka sejak ada Polsek itu di daerah ini, di Genyem ini, di distrik Nimboran ini belum pernah terjadi. Nah, ini memang kita sayangkan juga, memang sangat disayangkan. Kita tidak bisa bicara kemarin karena sudah terjadi, tetapi sekali lagi ini bagian evaluasi. Saya juga sudah memerintahkan kepada Kapolres dan jajaran ada di Polres Kabupaten Jayapura untuk bersihkan itu minuman keras. Saya minta hari ini ada anggota Brimob cek semua di mana, karena saya yakin percaya masyarakat tahu di mana orang jual-jual minuman keras, di mana main judi, harus ditertibkan. Karena ini akar persoalan yang selalu terjadi di distrik-distrik yang ada di tanah Papua, khususnya yang ada di Nimboran ini. Dan mudah-mudahan hari ini atau besok nanti sudah bisa dilakukan operasi untuk pembersihan minuman keras dan perjudian. Sementara itu, Ketua Dewan Adat Sentani dalam kesempatannya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak kepolisian khususnya Polda Papua mewakili masyarakat Lembah Grime, Kabupaten Jayapura. Saya berharap kepada Bapak Kapolda untuk mengeluarkan surat pelarangan peredaran miras di Kabupaten Jayapura, khususnya di distrik Nimboran, karena kita sadari bahwa akar masalah utama dari kejadian kemarin ialah karena masyarakat yang terpengaruh miras. Masalah kemarin sudah saya sampaikan atas nama semua kampung di sana dengan kita semua, mohon maaf atas perlakuan ini. Karena dasar dari miras, hari ini kita titik beratkan ke miras. Siapa yang jual, siapa yang melindungi, siapa yang membeli, ini harus menjadi perhatian dari pihak keamanan supaya daerah ini tertib. Dalam rangka mendukung target pemerintah dalam melakukan percepatan herd immunity dan pengendalian terhadap COVID-19, Polres Mimika kembali menggelar gerai vaksin kedua di halaman Mako Polres Mimika. Vaksinasi dosis kedua ini ditujukan bagi peserta vaksinasi massal tahap 1 yang dilaksanakan pada 6 Juli 2021. Kegiatan vaksinasi ini dipantau langsung oleh Wakapolres Mimika, Kompol Saraju.
Saat ditemui, Wakapolres Mimika mengatakan vaksinasi tahap 2 ini dilakukan untuk warga masyarakat yang telah melaksanakan vaksin tahap 1 beberapa minggu yang lalu. Kegiatan vaksinasi ini akan terus berlangsung guna kepentingan percepatan vaksinasi di Indonesia, khususnya di Timika. Hari ini tanggal 3 Agustus tahun 2021 kita melanjutkan kegiatan vaksinasi bagi warga masyarakat yang mana untuk hari ini diprioritaskan untuk warga yang akan melakukan vaksin kedua. Vaksin kedua setelah menjalani vaksin pertama beberapa minggu yang lalu, dan sekarang ini menjalani vaksin kedua. Hari ini kita buka di gerai vaksin terpadu presisi di pelayanan dan antusias masyarakat banyak kami sudah komunikasikan dengan kepala dinas kesehatan untuk kemudian agar lebih maksimal mungkin bisa ditambah tim vaksinator. Dan ini kegiatan yang terus berlanjut karena sebagai bagian daripada apa yang menjadi arahan pemerintah untuk kepentingan percepatan vaksinasi guna menekan laju penularan COVID-19. Kami Polri presisi, setia melayani masyarakat Indonesia. Selalu berinovasi, memajukan teknologi, kepolisian modern demi bakti pada negeri. Darah setiaku untuk Indonesia, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, setia berbakti. Bakti untuk negeri, Polri presisi. Polri presisi, wujud dari aspirasi, harapan masyarakat semua terhadap kami. Kami Bayangkara melangkah dengan pasti, wujudkan harapan bakti, setia kami pada negeri. Polri presisi untuk Indonesia, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, setia berbakti. Bakti untuk negeri, Polri presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, setia berbakti. Bakti untuk negeri, Polri presisi. Kapolres Biak Numfor, AKBP Andi Yosef Enok bersama Dandim 1708 Biak, Letkol Infantri Arif Setiono melaunching perpustakaan keliling TNI Polri Gemar Membaca bersama Babinsa dan Babin Kamtipmas.
Komandan Kodim 1708BN Letkol Infantri Arif Setiono saat ditemui mengatakan guna meningkatkan minat membaca bagi anak-anak di masa pandemi COVID-19, Kodim bersama Polres Biak Numfor dan didukung Yayasan Buddha Suci Biak menghadirkan perpustakaan keliling TNI Polri Gemar Membaca bersama Babinsa dan Babin Kamtibmas. Sasaran perpustakaan keliling Gemar Membaca ini di Biak Numfor dan Supriori sebagai wilayah Kodim 1708BN. Jadi nanti ada anggota di Pulau Mapia, di Kepulauan Aruri, juga di Aimando, Padaido sehingga menyasar ke daerah kepulauan. Dan harapan kami adanya perpustakaan keliling dapat menumbuhkan gemar membaca bagi anak-anak kita agar pengetahuan meningkat serta wawasan kebangsaan mereka semakin tinggi, dan ini akan semakin memperkuat kita sebagai kekuatan bangsa dan NKRI. Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Yayasan Buddha Suci Biak atas bantuan yang diberikan serta pihak lainnya dari PT Angkasa Pura I Biak, Bank Indonesia dan Bank Papua, serta Pemda Biak Numfor dan Supriori yang turut mendukung perpustakaan keliling TNI Polri. Kita berterima kasih kepada pihak Yayasan Buddha Suci yang sudah membantu untuk kegiatan menyiapkan sarana dan prasarana untuk para Babinsa dan Babin Kamtibmas kita untuk bisa langsung hadir di tengah-tengah masyarakat. Kami berharap semoga anak-anak kita ini sudah lebih bisa aktif dalam membaca, kemudian terutama dalam etika sopan santun. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.